Siapa yang setuju kalau makin lama kita makin sadar bahwa faktanya sekitaran kita yang kaya tuh makin kaya dan yang miskin juga makin miskin. Nah, aku jadi penasaran kenapa hal ini bisa terjadi ya? Apakah karena emang nasibnya udah kayak gitu? Atau jangan-jangan ada yang salah nih sama sistem atau pola pikir si miskin ini? Pertanyaan ini ternyata terjawab oleh buku dari Robert Kiyosaki yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Katanya, orang miskin dan menengah biasanya takut dan tidak mau mencoba, dan orang kaya cenderung lebih berani buat mencoba dan berusaha. Nah, dari pernyataan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pola pikir antara si kaya dan si miskin ini. Nah, selain pemikiran tentang pola pikir tadi, adakah pola pikir lain yang menunjukkan perbedaan signifikan? Ternyata masih ada lagi. That's why di video ini kita akan bahas tentang perbedaan pola pikir orang kaya dan orang miskin yang menjadi pengaruh dari kenyataan sosial yang bilang bahwa orang kaya akan makin kaya dan orang miskin akan makin miskin. Sebelum itu, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya untuk tahu pembahasan-pembahasan menarik lainnya, karena kita akan upload jam 7 malam di setiap harinya. Pola pikir yang pertama, orang miskin terlalu banyak alasan, orang kaya selalu melihat peluang. Dari sini udah kelihatan perbedaannya gak sih? Pernah gak kamu punya teman pas ditawarin kerjaan selalu alasan kalau dia gak bisa lah, itu bukan passion dia lah, gak tahu caranya lah, dan masih banyak alasan-alasan lain. Sedangkan pola pikir orang kaya tuh lebih suka tantangan dan selalu melihat peluang. Kalau dirasa sebuah kerjaan, sebuah kegiatan itu sesuai atau masih searah sama apa yang dia rencanakan di masa depan, mereka akan selalu berusaha buat nyobain semua peluang untuk memperkaya pengalaman mereka. Ya, sehingga dari sini kenapa perbedaan pola pikir ini sangat berpengaruh, karena ya emang dampaknya gede banget buat masa depan si kaya dan si miskin ini. Terlalu banyak alasan ini bisa jadi menandakan bahwa kemalasan ada di diri mereka. So, jadi intinya kalau di sekelilingmu ada orang yang selalu alasan buat menolak sesuatu yang sebenarnya mereka bisa kerjain, ya berarti rasa malas yang ada di dalam dirinya ya menang gitu dibanding rasa keingintahuannya. Pola pikir yang kedua, orang miskin bekerja untuk uang, orang kaya memperkerjakan uang. Pernah nggak mikir kenapa orang kaya di sana biasanya akan lebih punya banyak waktu dibanding orang miskin? Salah satunya adalah orang kaya memperkerjakan uang, makanya mereka bisa membeli waktu buat menggunakan uang tersebut buat mikirin hal yang lain daripada menggunakan waktu tersebut untuk kerja menghasilkan uang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita ambil contoh, si A dan si B ini adalah orang yang bekerja di tempat yang sama. Si A adalah orang yang suka belanja impulsif atau orang yang suka belanja karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Dia menghabiskan hampir setengah gaji dia untuk memenuhi keinginannya. Nah, sekarang si B adalah orang yang mengerti pengendalian diri. Ia belajar financial planning demi masa depannya. Makanya, dia memiliki keputusan untuk menyimpan sebagian gajinya untuk disimpan dan hasil akhirnya nanti untuk diinvestasikan di berbagai instrumen, dan dari situlah uangnya mulai bergerak dan bekerja untuk dirinya. Dan di waktu yang tepat nanti ia akan meraih hasil dari apa yang ia tanam. Dari sedikit cerita ini, kira-kira siapa sih yang hasil akhirnya happy ending dan berpotensi punya pola pikir yang udah aku sebutin tadi, yaitu si kaya yang memperkerjakan uang? Pasti si B kan? Maka dari itu pola pikir ini penting banget buat kita mengerti betapa pentingnya ilmu perencanaan finansial untuk hidup kita di masa depan. Pola pikir yang ketiga ini melanjutkan poin yang kedua. Investasi terbesar adalah pada diri sendiri. Apa yang kamu pikirin waktu kamu pengen beli skincare? Apakah karena mereknya? Pasti juga karena merek tersebut punya value kan? Seperti ingredients atau bahan-bahan yang ada di merek tersebut cocok untuk kulit kita, sehingga ya kita mau menyisihkan uang buat beli barang tersebut. Sama seperti halnya diri sendiri, kita itu harus punya value atau keahlian supaya orang mau memberikan uangnya atas value yang kita punya gitu. Banyak hal yang bisa kita lakuin di poin ini, seperti mengerti lebih jauh tentang diri kita, bisanya apa, skillnya apa, ketertarikan kita apa gitu.
dan mendalami itu lebih dalam dari orang-orang biasanya. Jangan ragu buat menyisihkan uang tersebut untuk diri sendiri, misalkan ikut kursus untuk skill tertentu dan lain-lainnya. Karena manfaatnya juga untuk diri kita sendiri, karena kita bisa menukar value yang kita punya dan uang akan menghampiri kita. Semua hal yang udah aku sebutin tentunya masih banyak yang harus dipelajari lebih dalam lagi, karena emang kompleks banget buat ngomongin tentang uang ini. Tapi semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari ini. Subscribe dan share untuk tahu pembahasan kita yang lainnya. Aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.